Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kristi Anggita Salsa Sabrina dengan NIM 245019170. Saya dari kelas B angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Biosintesis Glikosida dan Lipid pada Stevia rebaudiana serta potensinya sebagai tanaman obat tradisional dan pemanis alami. Latar belakang. Tanaman obat tradisional telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai alternatif pengobatan yang aman dan mudah diperoleh. Salah satunya yaitu tanaman yang memiliki potensi besar adalah Stevia rebaudiana, yang dikenal sebagai pemanis alami dengan tingkat kemanisan yang tinggi dibandingkan sukrosa. Namun, rendah kalori sehingga cocok digunakan oleh penderita diabetes maupun individu yang menjalani pola hidup sehat. Selain itu, Stevia rebaudiana mengandung senyawa utama berupa stepiol glikosida yang merupakan metabolit sekunder penyebab rasa manis. Selain itu, tanaman ini juga mengandung lipid sebagai metabolit primer yang berperan dalam struktur sel dan penyimpanan energi. Oleh karena itu, penting untuk memahami proses biosintesis kedua senyawa tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kandungan senyawa pada Stevia rebaudiana dan menjelaskan proses biosintesis glikosida dan lipid, serta mengetahui potensi pemanfaatannya sebagai pemanis alami dan tanaman obat tradisional. Sebelum kita masuk ke bagian materi, apa sih glikosida itu? Glikosida merupakan metabolit sekunder yang tersusun atas gugus gula dan aglikon. Senyawa ini berperan dalam mekanisme pertahanan tanaman serta interaksi dengan lingkungan. Pada stevia, glikosida menjadi komponen utama yang memberikan rasa manis. Biosintesis glikosida pada Stevia rebaudiana. Pada Stevia rebaudiana, senyawa dominan adalah stepiol glikosida, seperti stepiosida, rebaudiosida A, B, C, dan dulkosida A, yang memiliki tingkat kemanisan tinggi tanpa kontribusi kalori signifikan. Senyawa ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tanaman serta menarik perhatian organisme tertentu dalam interaksi ekologisnya, seperti membantu tanaman berinteraksi dengan makhluk lain di sekitarnya, baik untuk melindungi diri maupun untuk bekerja sama. Jalur biosintesis ini berlangsung melalui jalur biosintesis atau proses pembentukan di dalam sel yang menghasilkan senyawa terpenoid, khususnya jalur MEP atau methyletrirol fosfat di plastida. Tahap awal dimulai dari pembentukan IPP, isopentenyl pirofosfat, dan DMAPP yang kemudian dikondensasikan menjadi GGPP. Senyawa ini mengalami siklisasi menjadi enkaurena yang selanjutnya dioksidasi melalui beberapa tahap enzimatik menjadi enkaurenoat dan akhirnya menghasilkan stepiol. Selanjutnya, biosintesis lipid pada Stevia rebaudiana. Lipid merupakan metabolit primer yang berperan dalam struktur membran sel, penyimpanan energi, dan adaptasi terhadap lingkungan. Biosintesis lipid pada Stevia rebaudiana dimulai dari asetil-CoA yang diubah menjadi malonyl-CoA, kemudian mengalami proses pembentukan asam lemak melalui enzim fatty acid sintase, hingga menghasilkan asam lemak jenuh. Asam lemak ini dapat mengalami desaturasi menjadi asam lemak tak jenuh yang berfungsi menjaga fluiditas membran serta membentuk triagliserol sebagai cadangan energi dan fosfolipid sebagai komponen utama membran. Sumber dan kandungan Stevia rebaudiana. Stevia rebaudiana merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia. Bagian yang paling banyak dimanfaatkan adalah daun, karena mengandung konsentrasi senyawa aktif tertinggi. Kandungan dalam tanaman ini meliputi stepiol glikosida, lipid, flavonoid, fenolik, vitamin, dan mineral. Kandungan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, air, nutrisi tanah, serta kondisi iklim.
Kemudian, khasiat farmakologis Stevia rebaudiana. Stevia rebaudiana memiliki berbagai aktivitas farmakologis yang berasal dari senyawa bioaktifnya, antara lain sebagai antidiabetes yang membantu mengontrol kadar glukosa darah, antioksidan yang melindungi sel dari radikal bebas, antihipertensi melalui mekanisme vasodilatasi, kemudian antiinflamasi, serta antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pemanfaatannya secara tradisional biasanya dilakukan dalam bentuk rebusan atau ekstrak sederhana. Tanaman Stevia rebaudiana ini memiliki potensi pengembangan loh, khususnya dalam bidang industri pangan dan farmasi. Potensi stevia dalam industri pangan sangat besar sebagai pengganti gula karena memiliki tingkat kemanisan yang tinggi dan stabil terhadap panas serta pH-nya. Dalam bidang farmasi, tanaman ini juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku fitofarmaka. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas bahan baku, standarisasi ekstrak, serta pemanfaatan teknologi seperti kultur jaringan dan rekayasa metabolik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanaman Stevia rebaudiana merupakan tanaman yang kaya akan senyawa glikosida dan lipid dengan berbagai manfaat. Glikosida berperan sebagai pemanis alami, sedangkan lipid mendukung fungsi fisiologis tanaman. Selain itu, tanaman ini juga memiliki berbagai aktivitas farmakologisnya sehingga berpotensi sangat besar dalam bidang kesehatan dan industri pangan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat, dan semoga materi ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.